fitur-fitur berdonasi yang semakin banyak, kita siapkan juga yang lainnya. Jadi, sahabat-sahabat semua, kata "Khudz min amwalihim shadaqah" diimplementasikan oleh kita seharusnya dengan menyiapkan semua perangkat-perangkat, mulai dari marketing, IT, apapun itu untuk memudahkan, untuk mengimplementasikan dari kalimat "Khudz min amwalihim", ambillah, ya, ambillah zakat dengan teknologi IT tercanggih, ambillah zakat dengan layanan marketing terhebat, ambillah zakat dengan layanan customer terhebat. Jadi inilah spirit yang harus kita miliki ketika kita mengelola marketing di lembaga non-profit khususnya zakat. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi spirit kita. Bahwasanya teman-teman, ngapain sih lembaga sosial tuh, lembaga non-profit tuh harus pakai marketing lah? Iya jelas. Karena tadi ini orang kita tuh memberdayakan, kita tuh berbisnis tidak hanya dengan selesai sampai dunia, kita tuh mengelola sesuatu, menunaikan kewajiban orang, melaksanakan, membantu terselenggaranya kewajiban orang, ya. Kaidah usul fikih mengatakan barang apa, Pak? Sesuatu yang tidak terlaksana, suatu perilaku, suatu langkah yang tidak terlaksana karenanya sebuah kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi karena zakat itu wajib, maka mengelola marketing yang benar, mengelola food dengan benar itu menjadi wajib, ya. Jadi spirit ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jangan jangan ya karena kita mengelola ini ya, mengelola lembaga zakat, mengelola lembaga filantropi, gak usahlah pakai marketing yang ya enggak, memang justru itu wajib. Karena tadi ya, sesuatu yang bisa terlaksana sempurnanya sebuah kewajiban karena hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib. Oke, itu adalah landasan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kenapa saya sampaikan ini? Saya sampaikan ya, karena memang latar belakang saya sebelum bergabung di Wangka Media, ya saya sekarang bergelut di bidang periklanan. Memang saya lahir di salah satu lembaga zakat ya di Indonesia. Terima kasih. Itu yang membuat saya punya spirit untuk berbagi tentang marketing untuk untuk lembaga filantropi khususnya zakat. Saya beri tema kali ini tentang diskusi saja. Key issue marketing. Ada sebuah kunci. Insya Allah kalau tentang marketing, insya Allah yang hadir di sini tentu saja teman-teman apa ya, teman-teman pasti sudah membuat namanya marketing planning, sudah buat perencanaan marketingnya. Nah, tapi apakah teman-teman sudah yakin bahwa marketing planning kita sudah sesuai dengan isu-isu kekinian tentang marketing? Maka diskusi kita kali ini kita akan lebih fokus pada tadi membahas isu marketing, why-nya, kenapa kita harus nyambung, marketing kita harus nyambung dengan isu-isu kekinian, what-nya apa sih isu-isu tersebut dan bagaimana mengimplementasikan, mengadaptasi sesuatu yang terjadi dengan planning untuk marketing kita. Kita masuk ke tema pertama, why? Silakan. Melakukan sesuatunya kuat, maka jangan biasanya itu akan memberi energi yang banyak, yang kuat kepada kita untuk tadi melakukan hal-hal uh, yang harusnya kita lakukan. Oke, why? Kenapa kita harus membuat planning marketing atau perencanaan marketing yang bagus? Kita akan lihat selanjutnya.
Kenapa kita membuat? Karena ini nih, dalam istilah marketing itu ada analisis 4C. Ya, analisis 4C mungkin teman-teman paham ya. Ada change, ada customer, ada company, ada competitor. Ya. Dalam membuat sebuah marketing planning, kita harus melihat why, perubahan-perubahan, why, kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan faktual yang itu akan berpengaruh kepada strategi yang kita ambil ataupun rencana marketing yang kita ambil. C yang pertama, change. Ya. Sahabat-sahabat semua, marketing yang baik, marketing yang well planning, yang bisa dieksekusi adalah marketing yang bisa menyesuaikan dengan change, dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. C yang pertama, change. Apa saja perubahannya? Pertama, teknologi baru yang mendisrupsi standar bisnis. Ya, kalau dulu yang namanya pengolahan zakat itu, saya masih ingat dulu ketika saya beraktivitas di lembaga zakat, salah satu produk unggulan kita adalahnya kotak infak kemanusiaan, KIK. Kotak infak. Jadi dulu itu berinfak itu melalui kotak infak yang itu disebar di hampir semua rumah donatur. Tapi sekarang teknologi yang berkembang itu sudah sangat memudahkan kita untuk bisa berdonasi, untuk bisa melakukan transaksi tanpa harus menyimpan kenceleng, tanpa harus menyimpan kotak infak di semua rumah donatur kita. Ya, ini change, ini perubahan. Kalau dulu orang harus ketika mau berinfak subuh-subuh, dia harus menyiapkan uang ya recehan atau standarnya berapa, dia harus memasukkan kotak infak kepada kotak infak yang kita simpan di masing-masing rumahnya. Tapi teknologi sekarang sudah berubah. Nah sekarang, sudahkah lembaga kita mengadaptasi perubahan ini? Bukan berarti kotak infak yang disebar di semua rumah donatur itu salah, bukan. Tapi sudah ada perubahan habit dari customer kita terhadap teknologi yang mereka pegang. Sudahkah kita membuat channeling transaksi? Sudahkah kita membuat saluran-saluran yang memudahkan orang untuk bertransaksi? Ya, ya. Change pertama tentang teknologi. Ya, kalau dulu yang namanya pertanggungjawaban kepada donatur itu dibuat seperti majalah. Ya, dulu saya mengeluarkan majalah rutin. Kalau sekarang pertanggungjawaban kepada donatur bisa live, dikirimkan channel link YouTube-nya atau Facebook Live-nya ketika penyaluran live. Sudah ada teknologi yang memungkinkan untuk itu. Ya, ada perubahan di sana. Teknologi memungkinkan. Kalau dulu yang mulai dari awal, mulai dari promosi, mulai dari transaksi sampai pelaporan, teknologi ini sudah sangat berubah. Ya, itu change yang pertama. Change yang kedua, serangan atau bukan serangan ya, istilahnya industri pemasar global. Kita juga menyadari bahwasanya lembaga filantropi itu kita tidak hanya ngomongin sekarang, karena sekarang platformnya sudah digital, maka sekarang yang masuk mengambil donasi dari masyarakat Indonesia tidak hanya lembaga-lembaga lokal. Kita sudah lihat sekarang bagaimana lembaga-lembaga global pun ikut masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena memang Indonesia punya potensi yang besar. Masyarakat kita diberikan semacam predikat bahwa masyarakat Indonesia masyarakat paling dermawan, dan ini dilihat oleh semua lembaga non-profit untuk masuk ke Indonesia. Kita banyak lah lembaga-lembaga NGO global ya, baik itu NGO lingkungan, NGO anak, NGO kesehatan yang masuk funding di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang-orang lokal tidak adaptasi, tidak menyesuaikan diri dengan skill, dengan piranti, dengan perangkat yang mereka bisa gunakan, maka mau tidak mau kita akan semakin tergerus. Kita akan semakin tersisih karena mereka menggunakan itu. Pertama, change yang pertama adalah teknologi. Kedua, serangan industri atau pemasar global. Kalau di Indonesia, di industri filantropi, ya tadi saya sampaikan,
lembaga-lembaga filantropi global pun sudah masuk ke Indonesia. Ini harus kita sikapi. Yang ketiga, perubahan memerasnya isu nasional. Ya mau tidak mau, karena kita juga hidup dalam kerangka negara, ya. Dan kita mungkin saya mohon maaf di sini kebanyakan mengelola tentang zakat infak sedekah yang mudah-mudahan diidentikan dengan aktivis-aktivis Islam. Isu tentang kepemimpinan nasional, isu tentang efek dari pemilihan presiden yang lalu-lalu mau tidak mau berpengaruh pada kita, ya. Mau berpengaruh. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah teman-teman mau bermain di saya mah ikutan main di wacana, ya, wacana kepemimpinan nasional, apakah cebong kampret kah atau sekarang ada kardun lah, itu kan isu-isu nasional yang memang dipelihara gitu, dan kita mau tidak mau kadang-kadang orang menempelkan identitas itu pada kita. Makanya kita harus bijak. Apa kita bersih clear? Oh, saya NGO, tidak ada. Nah, itu caranya gimana? Supaya tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya praktis, sehingga pendikotomian tadi menjebak kita pada posisi yang sangat sangat tidak menguntungkan. Bagaimana ini kita menyikapinya? Dan chance yang keempat tentang isu keberpihakan umat Islam. Ya tadi, perubahan-perubahan ini harus kita adaptasi, harus kita elaborasi sehingga berpengaruh pada strategi marketing yang akan kita lakukan. Ya, itu change yang berada di tingkat. Kalau change ini biasanya perubahan-perubahan di luar dari customer kita, di luar dari company kita, di luar dari lembaga kita. Perubahan apa saja sih yang ada di lingkungan kita, di luar perubahan yang terjadi di company kita. Change, perubahan yang ada di lingkungan kita. Sampai sini, kalau ada teman-teman yang mau diskus silakan ya. Jadi, marketing planning yang yang bagus itu harus melihat ini. Change-nya pertama itu. Yang kedua, company. Why yang pertama, kenapa marketing harus dibuat? Karena ada tadi perubahan dari company. Apakah kebijakan repositioning lembaga, misalkan lembaga A, saya mau fokus di lembaga zakat. Ada yang memang lembaga yang memang fokusnya izinnya sebagai lembaga zakat, sehingga fokusnya memang mengelola zakat infak sedekah. Ada yang saya tidak akan main di zakat, tapi lebih main di donasi secara umum saja. Donasi kemanusiaan tanpa ambil zakat. Ada memang. Nah, ada yang saya mau main di ini penting. Positioning kita penting nih. Apakah saya mau mendeklar sebagai lembaga ambil zakat? Apakah saya saya sebutkan misalkan contoh ACT, Rumah Zakat, Dompet Duafa, siapa pemain misalkan itu ya. Atau di SM Bali di sini ada. Apakah state-nya, positioning-nya memang mau sebagai lembaga zakat atau mau kan lembaga filantropi saja? Atau ini penting untuk tadi menentukan produk atau gen atau identitas kita di hadapan customer kita, bahkan di hadapan persaingan bisnis kita. Saya sampaikan persaingan bisnis karena ya tadi jangan tabu ya mengatakan bahwa kita mengelola lembaga sosial itu kok bahasanya bisnis, tapi memang harus seperti itu. Kebijakan repositioning lembaga. Apakah tetap kita sudah clear sebagai lembaga zakat atau kita mau geser, saya mau jadi lembaga kemanusiaan saja, atau saya menjadi lembaga apa? Nah, ini clear. Tidak harus merubah memang apa yang sudah ada pada DNA teman-teman, tidak. Tapi inline, nyambung. Positioning lembaga teman-teman sudah inline dengan produk atau dari service yang teman-teman keluarkan. Yang kedua, company. Perubahannya peluang kolaborasi. Sudah tidak zamannya lagi kita main masing-masing. Kita main single fighter. Kita main satu. Kita main face to face berhadapan dengan kompetitor. Sudah tidak mesti. Kita sudah, kalau di lembaga zakat sudah ada yang namanya forum zakat. Sudah ada lagi FPI, Forum Filantropi Indonesia. Saya pernah aktif di beberapa lembaga. Ya memang sudah tidak tabu lagi
kita sharing produk, program, beberapa daerah kita misalkan antara beberapa lembaga zakat urunan atau bergabung bersama mengelola sebuah program, itu tidak tabu lagi. Bahkan saya sampaikan harus, karena terlalu besar masalah yang kita hadapi kalau kita berjalan sendirian. Kita harus kolaborasi. Jangan tabu kita mengajak saudara-saudara kita di lembaga lain yang bahkan itu sejenis untuk berkolaborasi mengelola sebuah program ataupun produk ataupun kegiatan apapun. Ya. Isu yang selanjutnya di company, di internal, tentang sinergi antar bidang. Ya, marketing dengan operasional kita harus siapkan, marketing dengan program, market atau apa finance dengan operasional, finance ya gitu kan. Harus kita kan. Yang kelima dari segi company, pembukaan bidang usaha. Misalkan tadi, saya awalnya mau zakat infak sedekah, sekarang mau berlebar nih ke wakaf misalkan. Kita mau gulirkan program wakaf juga. Kan ini sebuah produk ya. Ini produk bagi lembaga-lembaga filantropi. Saya mau bikin produk yang namanya ini sedang ada isu misalkan tentang kebakaran hutan. Saya mau bikin range produk tentang save our forest misalkan, tentang green company, tentang ya itu pembukaan bidang usaha atau produk-produk baru saya sampaikan. Ini juga memungkinkan buat kita. Yang ketiga, yang selanjutnya tentang isu company, tentang isu net margin. Nah, kadang-kadang kan tabu kita membuka ini. Kita bisa kalau dalam bisnis namanya net margin ya. Ini saya kasih dalam kurung dana pengelola. Kalau saya istilahnya di lembaga yang sebelumnya saya ikuti, memang dana pengelola, dana amil lah kalau istilahnya. Memang kan kadang-kadang orang kok bisa sih ya lembaga zakat hidup lah. Memang iya, karena ada dana amil yang kita kelola. Ya kan ini yang kita terus akan kita apa? Kalau dalam ranah bisnis yang kita kejar itu adalah net profit margin. Kalau lembaga zakat saya di sini, ya tadi dana amilnya yang terus kita gedein. Karena dengan itu, dengan dana yang cukup untuk kita kelolakan, kita bisa menggulirkan produk yang lainnya. Kita bisa mendevelop program, produk, layanan lain-lainnya. Ya, itu perubahan dari segi company. Customer, ini juga harus kita perhatikan. Perubahan perilaku customer, perilaku konsumen. Ya tadi, saya sampaikan tadi di change tadi. Ketika awal-awalnya kita melihat customer kita kalau mau berdonasi itu mengadopsi kotak infak. Kalau sekarang enggak. Kalau berarti sekarang siapkan QR code misalkan ya. Ini Giants nih punya produk ini nih. Siapkan QR code yang itu nge-link ke bisa langsung transaksi misalkan. Siapkan. Karena memang perilaku customer kita sudah ke sana. Riset menyatakan bahwasanya kebutuhan orang customer terhadap bank secara physically sekarang sudah terus berkurang. Orang sudah memindahkan semua transaksi finansialnya ke HP. Ya, sudah memindahkan semua transaksi keuangannya ke handphone, net banking, internet banking. Mau gak mau, perilaku customer yang seperti itu kita harus siapkan. Ya, berarti nanti di planning kita, di marketing kita, yuk, sudahkah kita membuat channeling kemudahan pembayaran buat customer kita? Sudahkah kita menyiapkan itu? Ya. Yang kedua, customer yang berubah di customer. Ini segmen kita, youth, women, netizen. Ada potensi customer kita yang dominan. Pertama, Indonesia itu diuntungkan dari tadi pertumbuhan secara demografis. Angkatan muda Indonesia banyak, women kita banyak, netizen kita banyak. 3 klaster secara demografi ini akan mendominasi customer kita, calon customer kita. Maka mau gak mau style itu cara kita berkomunikasi, cara kita menyiapkan tools marketing, cara kita menyiapkan channeling tadi harus adaptif dengan style mereka. Harus young, harus keren lah. Karena biasanya youth women netizen ini identik dengan harus cool gitu ya. Harus mudah,
harus gampang tapi keren. Teknologi itu hadir memudahkan dan keren. Gitu. Makanya kalau angkatan babe kita, ya tadi mengelola berinfak melalui kotak infak, angkatan anak muda sekarang enggak. Mereka berinfak dengan tadi crowdfunding, nyumbang crowdfunding itu keren. Mereka suka nge-share konten-konten yang tidak hard selling tapi keren gitu. Customer saya kemarin misalkan ya, salah satu yang pernah saya pantau, ketika sebuah lembaga itu mendirikan masjid terapung, kontennya itu kan luar biasa keren dan itu di-share oleh netizen. Secara konten dia tidak ngomongin tentang ayo donasi ke gue, enggak ngomongin, tapi secara konten itu shareable, artinya sesuai dengan style anak muda kekinian, suka eksis, suka sharing, suka muncul duluan, suka terhadap sesuatu yang sifatnya platform-platform sosial media yang shareable. Shareable itu menarik orang untuk nge-share. Shareable. Orang tertarik itu. Maka sudahkah kita menyiapkan perangkat-perangkat marketing kita, marketing komunikasi yang seperti itu. Itu customer kita. Kenali Mas, kenali customer kita ini. Perubahan perilaku mereka gimana? Segmen demografi media atau 3, makin demanding. Customer kita sekarang, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semua, makin banyak permintaannya. Kalau dulu dapat notifikasi transaksi aja sudah cukup, ya. Kalau dulu kita transaksi terus dapat notifikasi bahwa terima kasih didoakan bahwa zakat infak sedekah Anda sudah diterima dan akan kita sampaikan, cukup. Tapi sekarang enggak. Ayo dong di-share progres penyalurannya. Lah mau nggak mau kita harus siapkan itu. Ya. Makin demanding, makin banyak inginnya, makin banyak maunya. Dan memang itu karakter dari tadi netizen itu. Memang itu karakternya. Demanding, banyak permintaan. Nah, kita mau tidak mau di lembaga sosial ini, di lembaga natural, harus menyiapkan memenuhi permintaan mereka. Tapi di pihak lain, ada daya beli menurun. Ini efek dari pandemi, kita juga paham harus berarti bagaimana? Oh, berarti kita bikin program yang sangat-sangat retail. Bahkan kalau perlu tidak ada, misalnya tidak ada lagi satuan harus berapa rupiah, enggak. Pokoknya mah ada kan konsep di crowdfunding ini, Zentek ini punya namanya crowdfunding. Orang tuh nggak mau dibatasin, gue mau nyumbang sekian rupiah, tapi gue punyanya segini. Ini juga kita siapkan. Karena memang kita pahami bahwa ketika dipatok besaran donasinya, orang menjadi terintimidasi. Wah, malu saya ya. Yang lain nyumbangnya sekian rupiah. Saya nyumbangnya sedikit, ini gimana ya, malu. Tapi kalau kita wadahi dengan crowdfunding, dengan orang kan bisa nyumbang dari mulai 5.000, 10.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar itu kan tidak dibatasi. Dengan kanal crowdfunding itu akan memungkinkan orang untuk bisa tadi, untuk bisa mewadahi semua segmen. Ya. Yang kelima, customer kita juga fenomena middle class muslim. Alhamdulillahnya daya beli menurun, tapi ada potensi yang sangat besar ini tentang middle class muslim. Jadi kelas menengah muslim ini katanya. Ini sering dibahas sama Yusuf Hadi ya. Kalau teman-teman pengamat marketing, bukan pengamat, pelaku marketing, saya sarankan teman-teman lihat, sering buka blognya atau websitenya Yusuf Hadi tentang middle muslim class. Bagaimana karakter mereka, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana nilai-nilai yang mereka anut, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Ini akan berpengaruh pada teknik-teknik marketing ataupun pendekatan yang akan kita lakukan kepada mereka. Ya, kita sudah bahas 3. Change, perubahan. Apa sih yang berubah? Kedua, company kita juga berubah secara internal, customer juga berubah. Yang ketiga, kompetitor. Mau tidak mau kita lihat kompetitor kita.
industri Ziswap ini sangat-sangat menggeliat. Ya, ya. Kita di forum zakat itu sekarang sudah ratusan ya anggotanya, lembaga zakat ini di forum zakat. Bahkan kalau mau main lagi di non zakat, di filantropi, sudah banyak lagi lembaga filantropi, baik yang berbasiskan lingkungan, kesehatan, agama, fokus ke anak, tadi hewan, itu pun sudah banyak. Ya, kompetitor kita sudah semakin crowded. Kalau tidak different, kalau tidak beda, kalau sama-sama saja dengan yang lainnya, kita siap-siap akan ditinggalkan customer kita. Harus ada pembeda, harus ada semacam aha efek. Wah, kalau saya ke DSM Bali itu saya sukanya ini loh. Ya, kalau saya ke yang itu saya sukanya ini. Saya mohon maaf, saya tidak menyapa satu-satu. Memang di sini tidak menyantumkan ya. Apa ya? Siapa-siapa saja yang hadir di sini. Jadi karena yang muncul di sini kan yang apa? Yang by name dari DSM Bali saja nih. Mungkin di sini banyak lembaga zakat. Jadi sahabat-sahabat semua, industri pasar pelaku industri zakat ini semakin banyak. Mau tidak mau kita harus membuat diferensiasi, pembeda yang membedakan kita dengan lembaga lain. Yang kedua, kompetitor itu muncul bukan hanya dari industri sejenis, lihat, tapi juga dari industri fintech. Bayangkan, pers sekarang bikin dompet kemanusiaan, ya, peduli amal, saya X misalkan dia, atau dompet peduli amal apa. Bahkan media pun sekarang punya lembaga amalnya sendiri. Teman-teman paham kan? Lembaga amalnya sendiri. Bahkan konglomerasi, mereka membuat lembaga amalnya sendiri. Ini membuat kita semakin harus cerdas. Bagaimana kita tetap menjadi pilihan buat masyarakat berdonasi pada kita. Bukan malah ciut, gila ya, Sampurna Foundation aja bikin foundation, misalkan ya tadi SCTP aja bikin pundi amal SCTP misalkan itu. Apalagi PR itu bikin misalkan bikin lain atau bahkan yang lain atau bahkan tadi bukan aja dari lembaga sejenis yang mengelola dana Ziswap donasi sekarang tidak hanya lembaga zakat infak sedekah tapi fintech. Teman-teman ya ada kita bisa di sini. Itu kan basisnya, basic dia itu sebenarnya bukan lembaga, tapi dia crowdfunding, tapi lembaga fintech gitu. Itu yang menjadi kompetitor baru kita, ya. Nah, saran saya ya tadi kembali lagi ke sini. Kalau bisa diajak kolaborasi ya kolaborasi kompetitor. Secanggih-canggihnya kita berkompetisi, ya tetaplah ada peluang kolaborasi di sana. Jangan menutup mata kalau sudahlah saya tidak akan berkolaborasi, ya udah. Tapi tetap harus kolaborasi. Yang ketiga, kompetitor kita semakin melak brand. Ada yang sekarang ya bikin kompetitor kita nih misalkan bikin programnya brandingnya kuat, dana marketingnya kuat, A to Z-nya kuat. Nah kita bagi lembaga-lembaga zakat yang sedang tumbuh, gimana menghadapinya? Ya, jangan lantas jiper itu ngeper, ngeper saya nih lihat persaingan, enggak. Percayalah bahwa setiap kita punya potensi yang kita bisa kembangkan untuk mengambil kepercayaan dari calon customer kita. Ya. Fenomena konglomerasi tadi saya sampaikan, muter di situ jaya tadi, SCTP bikin pundi amal sendiri. Ya itu nggak salah. Sampurna. Ya karena memang sudah karena mereka uang mereka dan mereka inginnya CSR-nya mereka membantu pencitraan lembaga mereka. Apakah itu salah? Enggak kan. Tinggal kita bagaimana. Apakah kita tetap menjadi pilihan mereka, mitra mereka. Kalau gitu ya udah, jangan berkompetisi. Udah aja kita berkolaborasi aja misalkan. Kan tidak harus tidak harus berhadapan face to face dengan mereka, tapi bagaimana mengkolaborasi.
Sampai sini mangga kalau teman-teman mau ada yang didiskusikan, kita break dulu 48 menit pertama. Silakan kalau mau ada yang tambahkan, yang diskusikan tentang why. Back belakang, ini alasan kita membuat marketing planning yang benar. Pijakan-pijakan kita tentang marketing planning seperti 4C ini. Pahami 4C ini ya. Masih tentang why. Silakan, ada yang mendiskusikan? Kang Regi. Ya Mangga, untuk teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau raise hand. Oke. Atau bisa langsung open mic. Langsung open mic boleh. Oh, sepertinya belum ada Pak. Mangga Okay. Siap. Oke, ini saya di sini saya lihat chat, apa kabar? Ini saya kenal nih ada Kilau, pendahulu saya nih di Kilau Sumedang. Apa kabar Pak Ahmad? Saya sepertinya kenal Pak Ahmad nih. Teman-teman Kilau apa kabar? Saya tidak menyapa yang lainnya by name ya. Ini karena tidak muncul. Ada di sini ada Kilau, ada siapa lagi? Ada Istiqomah. Banyak ya hadir ya sini ya. Kalau boleh silakan teman-teman pakai identitas lembaganya biar kita sharing. Benar gak sih tantangan ini yang dihadapi teman-teman? Benar gak sih? Oh, perasaan di Kilau baik-baik aja. Perasaan di DSM gak gitu, Kang. Di DSM kita mah baik-baik aja, memahami customer seperti ini. Benar gak sih? Atau enggak kok, baik-baik aja misalkan. Silakan teman-teman sharing. Apakah benar? Terutama kita ngomongin customer. Kita ngomongin dua topik saja dulu. Apakah teman-teman di lembaga sosial merasakan perubahan dari segi lingkungan tadi, change lingkungan tadi, dan perubahan customer kita? Saya pengen insight-nya dari teman-teman Bali gimana? Saya harus tanya dulu. DSM Bali, apa kabar? Halo, open mic, boleh? Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ulya ya. Mau ya gimana? Iya. Betulkah customer-nya DSM Bali ini mengalami perubahan perilaku? Alhamdulillah, baik. Terima kasih waktunya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Menurut saya, alhamdulillah perilaku konsumen atau customer di DSM Bali terhitung tuh signifikan yang mulai membaik, tapi ya masih perubahan kecil tuh pasti ada nih Pak ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya tuh dengan positif, terus menerima atau ada customer yang komplain atau misal mengenai apa namanya tuh dana pengelolaan zakat itu kita menanyakan itu. Iya, benar. Jadi bagaimana dari kita sendiri, kebetulan saya di bagian front office. Betul. Jadi ya saya berusaha untuk mengajak customer tersebut untuk menjelaskan bagaimana cara kita dari segi bicaranya aja kita kan harus dari hati ke hati biar apalagi kan kalau customer yang mungkin baru mengenal apa sih DSM itu, apa sih lembaga zakat itu. Nah, kayak gitu deh Pak. Mungkin nanti saya mau bertanya di akhir nanti Pak ya. Siap, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ulya. Mbak Ulya ini di Bali tapi logatnya Jawa ini Mbak. Mbak ya berarti ya? Enggak, saya asli Bali Pak, alhamdulillah. Tapi ada intinya tadi. Tapi ada sih daerah Jawa dikit, tapi masih jauh gitu. NTB malah saya Pak. Siap, NTB ya, siap. Ya, menarik tadi disampaikan. Bahwasanya apalagi frontliner, customer kita kan macam-macam ya. Yang datang customer tuh, saya pernah nanganin tim saya juga, saya memegang marketing. Dari mulai yang datang rutin meminta penyaluran langsung, sampai mau marah-marah itu ada kan ya? Benar. Ya, dari mana lagi? Semakin demanding, betul tadi. Customer kita itu semakin banyak maunya gitu. Mau laporan real time lah, mau laporan, memang harus kita siapkan ya. Seperti itu.
Jadi apa yang Mbak Ulia tadi sampaikan, bahwasanya ketika apalagi frontliner teman-teman, penting bagi kita menyiapkan frontliner terutama yang kita siapkan di depan untuk menghadap customer, menyiapkan mereka dengan minimal lengkapilah FAQ-nya. Pertanyaan yang akan sering muncul ketika customer datang itu apa? Oh, bagaimana sih ini program ini digulirkan? Bagaimana tadi ini berapa persen sih dana pengelolanya? Nah kan ini kan harus transparan, kita harus buka. Oh, ini Pak 2,5%, 1/8. Karena kan tadi asnaf zakat itu 8, berarti kan 1/8-nya itu buat amil. 1/8 ini kan kita jelas, mereka harus paham. Gitu. Ya, nggak mungkin kita sembunyi-sembunyikan cara kita menyampaikan. Gitu. Oke, itu sharing dengan dari Desa Bali. Terima kasih, Mbak Ulia. Saya pengen dengar dari Kilau Sumedang. Halo, Assalamualaikum. Kilau Sumedang, boleh open mic? Atau, halo? Sepertinya masih belum tidak open mic. online ya. Belum bisa. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut Ini dulu Pak, ya. ada yang bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini dari Teh Amalia. Maaf, mau nanya bagaimana cara memaksimalkan branding di sosial media agar dikenal oleh banyak orang? Terima kasih. Oke. Pertama ya, sahabat-sahabat semua, kita harus mengenal dulu karakter sosial media yang kita gunakan. Ya, Facebook, Twitter, IG, TikTok itu punya karakter yang berbeda. Ya, Mbak siapa? Mohon maaf namanya. Mbak Ulia. Yang tadi Mbak siapa? Mohon maaf. Mbak Amalia. Amalia. Yes. Mbak Amalia. Mbak Amalia begini. Pertama kita harus kenal dulu karakter dari sosial media yang kita gunakan. Ya. Apakah itu kanal Facebook kah, Twitter kah, YouTube kah, IG kah, TikTok kah? Kalau teman-teman mau branding, pertama yang harus kita sepakati, yang harus kita buat guideline-nya, harus ada inline, harus ada kesatuan benang merah antara semua channel komunikasi yang kita pegang lewat sosial media. Sinkron, Ibu Amalia. Prinsip pertama dalam komunikasi sosial media, pertama harus inline, harus one message. Di IG dia ngomongin itu, di Twitter ngomongin itu, di Facebook ngomongin itu, di TikTok ngomongin itu. Ya. Kesatuan single message itu penting dalam mengangkat branding sosial media. Ya. Tentu saja packagingnya berbeda. Ya. Packagingnya harus berbeda. Misal ya. Mbak Amalia ngomongin tentang bantuan bencana untuk gempa A. Konten untuk IG dominan gambar. Ya memang IG, Instagram basisnya gambar, gambarnya harus kuat. Konten Twitter basisnya teks, teksnya harus kuat. Konten Facebook bisa mix antara gambar dengan itu, bisa mix. Konten YouTube, video. Makanya di channel-channel itu kita usahakan harus sama. Kalau YouTube ngomongin tadi bencana A, bencana B, bencana C, bencana A, maka di yang lain juga harus sama. Tapi dengan packaging yang berbeda. Jangan sampai teman-teman nulis di Twitter kepanjangan atau di IG nulisnya kayak di Twitter, captionnya panjang banget. Enggak, IG itu enggak butuh caption panjang. Tinggal kita, pertama tadi single message, yang kedua pahami karakternya media masing-masing. Kalau teman-teman mau punya konten video yang kuat, dukung itu di YouTube, simpan itu di YouTube, arahkan channelingnya, linknya di-share melalui Facebook atau Twitter yang nanti akan ngarah ke YouTube. Jadi masing-masing saling menguatkan, ya. Itu ya, Mbak Amalia. Memang harus ada sesi tersendiri. Memang nanti kita akan bahas. Mungkin mudah-mudahan ke depan ada pakar yang bisa diundang sama James ngomongin khusus tentang marketing sosial media. Karena ini part of marketing, ya. Apalagi sekarang
Saya cuma ngasih 2 tips aja ya bagaimana menguatkan brand di sosial media. Pertama tadi one message di all kanal sosial media. Yang kedua tentang pahami karakter media. Banyak kasus yang lain ya. Jangan sampai copy paste konten YouTube ke konten Facebook, ke konten IG, ke konten Twitter, ke konten TikTok. Beda. Ya. Jadi pahami itu. Itu saja mungkin tipsnya ya, Mbak Amalia. Mudah-mudahan nanti Kang Regi, Giant Text bisa mengundang pelaku-pelaku sosial media ya, dia bisa sharing khusus tentang sosial media. Mudah-mudahan tidak puas karena nanti mudah-mudahan jadi pemicu juga buat Giants untuk mengundang pelaku-pelaku sosial media di sharing selanjutnya. Oke, mudah-mudahan cukup Mbak Amelia. Nanti minta Kang Regi mengundang pelaku sosial media ya. Oke, cukup ya. Kita akan bahas tentang why-nya sudah, kita ngomongin ke topik 2. What-nya. Apa sih yang harus kita masalah apa yang harus kita sampaikan di dalam marketing? Oke, apa masalahnya? Coba lanjutkan. Kontennya apa? 3 isu penting yang evaluasi bisnis di NGO. Saya sih bilangnya bisnis, tidak hanya marketingnya. Pertama, apa isu penting itu? Customer, produk, dan brand. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya 3 faktor ini bagi NGO ini penting. Customer, tadi kita bagaimana seperti apa? Dan kita sudah memahami customer kita yang semakin berubah, customer kita yang semakin demanding tadi, customer kita yang ya sekarang sudah mulai bergeser dari kota ke desa atau sebaliknya. Kita harus memahami tentang customer. Masalahnya apa? Produknya seperti apa? Brand kita seperti apa? Coba masalahnya apa? Lanjut. Nih. Produk. Bentar, sebelum ke produk, ke customer dulu. Masalah di customer itu adalah kita masalahnya kurang banyak database. Ini kan masalah-masalah di lembaga sosial ya. Waduh, ini saya susah mencari calon donatur misalkan. Kurang banyak jumlahnya. Donaturnya itu aja misalkan. Bagaimana expand ke donatur lainnya. Jumlah donatur saya masih di bawah 10.000. Jumlah donatur saya sudah 100.000. Ini kan masalahnya. Bahwa semakin sedikit jumlah donatur, potensinya juga semakin sedikit. Saya bilang potensi ya, potensi. Memang ada faktor-faktor lain, tapi memang biasanya kalau lembaga bisnis donatur itu berbasis retail, biasanya dia memiliki basis donatur retail yang sangat kuat. Ya, percayalah ketika teman-teman sahabat-sahabat semua mempunyai basis customer yang kuat di retail, akan lebih kuat daya tahannya dibanding yang punya basis customer yang lebih sedikit. Kalau customernya sudah banyak, transaksinya masih kurang. Ya, dia bertransaksi sekali aja dalam setahun. Donaturnya bertransaksi kalau Ramadan saja. Itu kan sudah jadi tren ya. Ada donatur yang ya paling setahun sekali lah donaturnya. Bagaimana kita memancing mereka untuk menjadi donatur tetap bulanan misalnya. Kalau tadi bagaimana kita memperbanyak kolam kita, jumlah customer kita atau calon customer kita. Permasalahan selanjutnya setelah jumlah customer itu ada, bagaimana meningkatkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh customer kita. Transaksi berulang. Bagaimana ini yang tripnya? Bagaimana ini langkah-langkahnya? Ya. Jadi sobat-sobat semua, customer, donatur yang harus kita pertama siapkan dulu jumlahnya, ajak mereka bertransaksi ulang. Kalau jumlahnya sudah banyak, transaksinya juga sudah banyak, tinggal selanjutnya ini. Tinggal selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tadi kurang besar nilai pembeliannya, kurang besar nilai transaksinya. Ada sini gimana? Masing-masing masalah.
ini punya pendekatan yang berbeda. Kalau teman-teman punya masalah di jumlah customer-nya semakin banyak, berarti kita harus kuatin tim, maaf ya, tim funding kita, tim retail kita, tim sales kita kalau istilah bisnisnya. Bagaimana kita mencari terus calon-calon donatur kita. Ya. Bagaimana kita membesarkan kolam kita, menyiapkan kolam yang besar, yang cukup aman, dan mereka nyaman memelihara donatur kita. Ya, ini what pertama, customer kita. Customer kita harus benar-benar disiapkan dan nyaman. Kalau saya waktu memimpin cabang sebuah lembaga zakat itu ya mau nggak mau retail funding saya dia harus store hari itu 10 calon donatur. Disiplin, memang harus begitu. Dari 10 database calon donatur, siapa berapa yang di-call, berapa yang di-collect misalkan, berapa yang dihubungi, kalau berapa yang dihubungi, berapa yang akhirnya mau jadi donatur. Dan itu secara rutin kita bersihkan. Kalau istilah dalam IT apa? Funneling ya, Kang Regi ya. Istilahnya funneling. Kita memfilter dari calon donatur kita jadi calon tani. Ya. Betul, Pak. Betul, funneling. Ya. Dari mulai calon donatur menjadi donatur. Pertama kita dari masyarakat khalayak luar dulu. Jadi ini benar-benar masyarakat umum. Kita masukin database-nya jadi calon customer, calon donatur, kita masukin jadi donatur. Kalau sudah jadi donatur, kita arahkan mereka untuk berulang transaksinya. Lagi, dan lagi. Ya. Kalau untuk cara memperbanyak transaksi, memperbanyak calon donatur, pertama kita banyakin campaign, marketing komunikasi, bikin orang tadi branding kalau istilah tadi Mbak Min ya. Tapi kalau sudah mengajak transaksi, bukan lagi melalui branding, tapi bagaimana membuat si donatur itu nyaman, puas, sehingga dia mau lagi dan lagi, mau berdonasi lagi dan lagi, ya. Ini cara mengajak customer yang tadinya jadi calon donatur menjadi donatur. Sudah jadi donatur, maka akan buat dia transaksi ulang. Nah, ketika sudah jadi transaksi berulang, ini masih kecil nih transaksinya. Maka selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan nominal transaksinya. Oh, kita bikin produk atau program yang banding. Misalkan sedekah, ada ya program salah satu lembaganya misalkan kurban sambil menanam pohon. Kita bikin banding-banding. Tujuannya apa tadi banding itu supaya nilai transaksinya meningkat. Bikin banding produk A, beasiswa yatim plus wakaf Quran misalkan. Kan jadi banding. Jadi kalau strategi memperbanyak calon donatur dengan marketing komunikasi, itu dengan marketing komunikasi, strategi membuat transaksi berulang dari donatur dengan customer satisfaction, memuaskan customer kita. Strategi untuk meningkatkan nominal transaksi adalah dengan repacking atau bundling produk. Ya, itu tipsnya ya. Permasalahan customer. Kalau kurang banyak tadi apa? Kalau kurang banyak lakukan marketing komunikasi, campaign. Lakukan getting data. Kalau sudah jadi transaksi, sudah jadi donatur mau berulang, lakukan apa? Customer satisfaction, berikan kepuasan kenyamanan dia. Kalau yang ketiga, meningkatkan jumlah transaksi, lakukan apa? Bundling marketing, banding produk, sehingga jumlah nominal transaksi yang tadinya hanya berdonasi untuk produk A, maka dia akan menambah dengan produk B-nya, produk C-nya, produk C-nya. Ya, itu dari customer kita. Ya, itu permasalahan yang biasanya dihadapi oleh lembaga-lembaga filantropi, non-profit. Kurang banyak donaturnya, kurang berulang, kurang besar. Sekali lagi saya ingatkan, kalau dia bermasalah, kalau kita bermasalah di data donaturnya kurang banyak, lakukan campaign marketing komunikasi, lakukan itu blasting, silakan. Pakai sosial media, pakai media luar ruang, pakai apa?
Kalau dia mau meningkatkan repeat order, istilah dalam marketingnya itu, transaksi berulang, maka berikan customer satisfaction, berikan kepuasan, berikan kemudahan bagi pelanggan-pelanggan kita. Kalau kita mau menaikkan nominal transaksinya, lakukan apa? Coba banding marketing, coba banding produk, sandingkan produk A dengan produk B, produk A dengan layanan, atau pastikan berikan added value, nilai tambahan dalam produk itu, sehingga wajar kalau terjadi penambahan nilai transaksi di sana. Ya, itu permasalahan di customer. Sampai sini, saya pengen cerita dong dari siapa nih, Kang Dimas, atau sudah ada yang bisa open mic? Siapa nih? Ada Kang Zepriadi, Mbak Nuri Nurianti, Mbak Diani Ismi, silakan. Apakah sekarang yang dihadapi teman-teman seperti apa? Apakah jumlah donaturnya kurang banyak, atau transaksinya kurang kurang, atau jumlah transaksinya kurang besar? Ya Pak, ada Zepriadi. yang bertanya Ya, dari Jeff Riyadi. profiling Bismillah. donatur. Ya. Ya. Maaf, izin tanya, Coach, bagaimana cara membuat profiling donatur? Oke. Maaf, Bang Jeffrey, boleh tahu dari lembaga mana? Oke. Tentang profiling donatur. Pertama, profiling yang sifatnya permukaan itu sudah saya sampaikan di sini. Kalau profiling itu berhenti, Wahdah Inspirasi Zakat. Terima kasih. Terima kasih Bang Jeffrey, Bang Zepriadi, maaf. Begini Bang, profiling donatur itu penting untuk tadi mengenal habit dari customer kita. Nah, sekarang teman-teman sudah harus mulai step ahead, selangkah lebih maju dari profiling yang awalnya. Profiling itu dilakukan hanya berdasarkan permukaan saja. Usianya berapa, pendapatannya berapa, tinggal di desa atau di kota, terus ya tadi tinggal di desa atau di kota. Itu kan profiling yang sifatnya permukaan. Saya sarankan buat teman-teman untuk step ahead, selangkah lebih maju buat profiling donatur. Apa maksud profiling donatur yang itu inline dengan tujuan marketing kita? Ingat ya, profiling donatur itu harus inline dengan tujuan marketing kita. Jangan profiling donatur misalkan tinggi badan, berat badan. Lah, kalau profiling donatur itu memang inline dengan tujuan marketing, boleh. Ngapain juga kita ngapain tinggi badan, berat badan? Kan, tapi profiling donatur yang inline dengan tujuan marketing kita. Apa misalkan? Pertama, cara yang dilakukan ketika kita membuat profiling donatur, cara paling mudah memang kuesioner. Tapi biasanya profiling donatur yang dilakukan via kuesioner akan datanya itu kadang-kadang donatur tuh kita aja. Saya bertanya bukan pada lain. Ketika kita ngisi kuesioner, kadang-kadang kita quote and quote, mempersonalisikan kita lebih baik dari sebenarnya. Benar nggak? Berapa kali biasanya Anda melakukan zakat setiap bulan? Kalau kita ngisi kuesioner, ada kecenderungan. Profiling yang benar, profiling yang lebih meaning, yang lebih berarti, itu hasil dari pengamatan kita. Ya. Memang benar, salah satu cara profiling yang konvensional adalah dengan kuesioner. Nggak salah. Profiling donatur yang pertama adalah dengan kuesioner. Kita sebar data ya tadi ya. Tapi profiling yang sebenarnya dibutuhkan oleh lembaga zakat adalah profiling yang hasil dari pengamatan kita. Wajibun kudu saya sampaikan. Teman-teman yang mengelola data customer punya database sosial media dari donatur kita. Caranya gimana? Lihat. Ya. Kalau dulu profiling itu harus kita sebar kuesioner, kalau sekarang lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Setidaknya itu sudah muncul di platform kita.
Kalau donatur teman-teman aktif di sosial media, lebih lebih mudah dilihat. Pertama, topik apa yang mereka biasa ikutin? Wah, dia kayaknya suka lari ini. Ikutin ada Pocari Sweat Run sekarang. Atau oh dia kayaknya suka nonton K-pop nih. Atau dia kayaknya suka A, suka B, atau dia suka makan di sana di sini. Jadi, Bang Z, profiling yang benar kalau menurut saya sekarang bukan tidak boleh kita menyebarkan kuesioner, tapi profiling yang benar tuh biasanya orang tuh suka rela memperlihatkan siapa dia sebenarnya, meskipun kita juga tidak menampik ya ketika tidak menampik ketika muncul di sosial media kan ada kita yang lain. Kita memang, tapi setidaknya topik-topik yang dia ikuti, yang dia minati apa itu akan muncul. Apakah dia tertarik ke olahraga? Ya. Apakah dia tertarik di hiburan, tertarik di bisnis, tertarik di apa? Ini profiling yang work, bukan hanya profiling yang berhenti pada database yang sifatnya data-data yang demografis. Ya, memang data demografis penting, itu kan ada di form donasi misalnya. Tapi profiling yang lebih itu adalah profiling yang lebih. Ini akan berguna bagi kita untuk mengangkat topik ketika mau ngomong dengan donatur A. Maka ada satu orang PIC customer kita, kalau saya misalkan, kalau teman-teman di tim punya donasi, punya customer marketing online, harus punya profiling customer-nya berdasarkan berdasarkan apa ya, topik-topik yang sering dia ikuti di sosial media. Ini penting untuk entry point kita masuk dengan mereka. Jangan teman-teman ngomongin MU menang dibahas kepada MU haters gitu ya, dengan kepada pendukung Liverpool, kan nggak nyambung gitu ya. Ini profiling yang enak yang ketika teman-teman tahu bahwa si donatur A ini MU banget gitu ya, Liverpool banget gitu, atau Chelsea banget. Ya, ketika Chelsea menang, selamat ya Pak, Chelsea-nya menang, nah, kan gak enak gitu. Dan si donatur, gila, abang ini tahu ya kalau saya Chelsea gitu ya. Abang ini tahu kalau saya pendukung MU gitu. Ini menjadi entry point yang enak untuk komunikasi selanjutnya. Lebih dekat gitu ya. Jadi konsep profiling yang enak dilakukan sekarang lebih mudah. Kalau saya sarankan wajibun kudu wajib lah ya. Apalagi teman-teman yang tadi kan kita lihat karakter women netizen kita, netizen ini sudah tadi. Sekarang di form donatur itu harus dicek apa IG dia, apa Facebook dia, apa Twitter dia. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat habit dia. Ya. Ya tadi nyambung dengan pertanyaan Mbak Amalia. Ya tadi kita siapkan konten-konten personal yang akan nyambung dengan komunitas kita. Ya. Begitu Kang Zep. Jadi profiling donatur itu sudah saatnya bergeser dari sifatnya yang sifatnya ngisi form, kita harus mulai melihat apa yang dia sukai, apa yang dia minati dari sosial media yang dia ikuti, dia posting. Wallahu a'lam. Begitu, atau ada yang lain mau menambahkan? Kang Regi kan anak muda ini. Silakan kalau ada profiling donatur, mengenal kalau dulu mengenal donatur harus divisit ya, datang ke rumahnya. Kalau sekarang kan apalagi PPKM gitu, udah bukan nggak mungkin lagi, susah kita mendatangi kalau donatur untuk buat profiling. Ya itu, kepoin di sosmednya aja gitu, kok kepoin bahasa anak muda gitu ya, kepoin sosmednya aja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang lain. Waktunya berapa menit lagi ya Kang Regi ya? Berarti 15 menit lagi nggak kerasa ini. Nggak kerasa. Berapa menit lagi Kang Regi? Ya Pak. Waktu kita berapa? Ya sampai 10.40 Pak. 10.40. Berarti masih ada 30 menit lagi. Ya. 3 masalah ini. Oke ya, lanjut ya. Ini masalah customer. Selanjutnya, what's yang kedua? Masalah yang kedua. Next. Produk.
Saya membahasakan dalam lembaga sosial ini produk. Meskipun isinya bukan produk sebenarnya kan kita kan, tapi layanannya apa. Jadi jangan alergi dengan bahasa-bahasa istilahnya. Produk kita apa? Produk saya zakat, produk saya beasiswa yatim, produk saya wakaf Quran, produk saya itu produk. Ya. Masalahnya apa di produk? Pertama di kualitas. Kadang-kadang under promise. Under promise itu gimana? Kita membuat produk yang di bawah ekspektasi dari customer kita. Customer kita inginnya beasiswa yatim tuh saya bisa ngadopsi misalkan, saya langsung menjadi adopsi anak yatim, betul kita nggak mungkin, nggak ada sekarang adopsi anak, nggak boleh lah, bukan nggak boleh. Kita bukan adopsi nih, tapi beasiswa aja. Kadang-kadang kita sekali lagi produk yang kita buat, saya definisikan produk tadi ya, bukan produk itu barang dalam bentuk barang, tapi produk yang itu menghasilkan revenue lah istilahnya gitu ya. Yang menghasilkan pendapatan buat lembaga. Kalau tadi ada wakaf, misalkan zakat, ada program kurban, ada program apa lagi, ya produk-produknya, misalkan di saya kenanya tadi, di mana nih? Produk di Kilau apa nih? Misalkan di Kilau punya produk beasiswa yatim ada kan ya? Atau ada di mana? Itu produk. Penting bagi kita untuk apakah benar-benar produk itu harus apakah jangan under promise itu gitu. Di bawah ekspektasi customer. Kita harus benar-benar pengennya customer kayak gimana sih produk ini? Kurban misalnya. Kurban itu pengennya saya disembelih di daerah penyaluran dan mendapat report langsung dari daerah penyaluran. Ya udah, kita siapkan. Atau kita mau masuk, ini merata-rata lah. Ini masalahnya kan, apakah kita termasuk produk yang under promise atau rata-rata atau mitu itu sama. Produk beasiswa yatim, hampir semua lembaga siswa punya produk beasiswa yatim. Hampir semua lembaga SIS punya produk wakaf Quran. Hampir. Nah sekarang diferensiasinya apa? Kualitasnya yang harus membedakan. Jadi teman-teman, minimal kita jangan sampai under promise, menyampaikan produk yang sangat rendah banget kepada customer kita. Ya, kecuali kalau kita main di harga, misalnya, saya mah beasiswa yatim harganya per paket per bulannya 50.000. Ya, customer juga harus dipahamkan. Ketika dia memberikan donasi 50.000 per bulan, maka reportnya misalkan reportnya hanya berhenti di notifikasi atau laporan bulanan saja. Tapi itu nggak apa-apa. Kita harus transparansi. Bapak kalau misalkan dulu zaman saya tadi lagi di lembaga zakat, ada donatur diklasifikasi, ada donatur yang mendapatkan laporan majalah, ada donatur yang mendapatkan laporan newsletter saja, atau ada donatur yang mendapatkan rilis saja. Nah ini penting buat kita. Yang kedua, cost. Jangan sampai biaya produk kita misalkan ya, kan kita harus misalkan kalau kita funding harga beasiswa yatim kita 250.000 misalkan, maka harga biaya yang kita keluarkan untuk memberikan anak yatim beasiswa tersebut ke anak harus benar-benar terhitung. Berarti 250.000 itu misalkan transparan. Pak, 250.000 itu misalkan 200.000 diberikan ke anak, 50.000-nya, misal ini saya contoh kasar ya. Nanti kalau pembagiannya kita harus bisa 250 itu jangan sampai intinya gini, jangan sampai biaya kita menggulirkan produk lebih besar dari pemasukan kita. Ini penting. Ya, karena kita sedang mengelola kepercayaan masyarakat. Kalau kita terlalu tinggi biaya terlalu, maka kita tidak akan mendapatkan dana pengelola kan. Benar ya? Jadi kalau biaya programnya itu lebih tinggi dari biaya fundingnya, mana ada pengelola yang tersisa? Habis semuanya buat produk. Padahal kita butuh dana pengelola untuk pengembangan, untuk marketing selanjutnya. Ya seperti itu. Yang ketiga, delivery. Apakah produk yang kita kirimkan sudah memuaskan mereka secara pengirimannya? On time laporannya,
Atau ya tadi produknya nggak terkirim on time. Ini produk, ini harus di sini biasanya nih teman-teman marketing akan quote and quote bukan bersih tegang ya, bergaining dengan teman-teman program. Pengalaman saya ya gitu. Kalau orang marketing itu kan demandingnya tinggi, pokoknya laporannya harus gini. Saya minta ini donaturnya minta fotonya, foto hewannya. Kan ini juga harus disepakati dengan bagian program. Programnya harus aware juga gitu ya. Jadi bidang program di sini mungkin teman-teman ada yang bidang penyaluran ya. Penyaluran juga harus aware dalam dokumentasi karena ini penting untuk marketing selanjutnya. Ya. Bagaimana dokumentasi, reporting, penulisan ataupun ya tadi pelaporan itu penting. Kalau bagian program pelaksana tidak menyadari pentingnya laporan, dokumentasi, reporting, maka beban selanjutnya itu akan dihadapi oleh si marketing. Marketing kan harus berhadapan lagi, delivery lagi, customer kelaporannya lagi, ya. Itu tentang produk. Jadi permasalahan pertama tentang what problem lembaga ZIS itu pertama apa tadi? Tentang customer. Tentang apa tadi? Back satu slide. Tentang apa tadi yang pertama sebelum produk? Sebelumnya. Sebelum brand. Sebelumnya maaf. Nah, bukan ini. Pertama tentang customer, memahami customer, kedua memahami produk, nah yang ketiga memahami selanjutnya, next. Ketiga memahami tentang brand. Customer sudah dipahami, oh begitu maunya customer. Produk sudah dibuat, oh produknya ini. Sekarang bagaimana kita membesarkan brand kita? Ada lembaga baru, aduh saya tuh masih belum dikenal, masihnya pemain, dihitungnya masih pemain lokal gitu ya, dihitungnya masih, udah apa-apa. Apakah kita mau main di level mana? Wah, PR selanjutnya, customer sudah, produk sudah, brand. Ini 3 isu ini dalam marketing ini penting. Saya ke teman-teman sekali lagi, apakah brand kita sudah dikenal? Atau ketika teman-teman tanya, ini mah apa ya? Survei awal tentang brand awareness. Apakah tahu tentang DSM Bali? Oh, saya tahu. Oh, berarti selesai. Awareness-nya sudah dapat. Tapi ketika awareness-nya belum dapat, mau gak mau kita harus apa ya? Harus tunjukin dulu DSM Bali itu apa, siapa. Gitu. Orang harus tahu dulu. Baru orang akan bertransaksi. Kenalin dulu brand kita. Atau kita sudah dikenal, tapi kurang berkarakter misalkan. Ingat sobat pejuang, sobat-sobat semua, brand itu tidak hanya visual. Saya ingin menanamkan di sini ya tentang branding. Brand is not logoing. Brand itu bukan hanya logo, brand itu bukan hanya visual, tapi brand itu apa yang melekat pada diri Amel semuanya. Tampilan dia di depan customer, tampilan seseorang, tampilan kantornya, tampilan websitenya, cara dia melayani, cara dia memberikan penyaluran, itu juga itu adalah branding. Ada paradigma yang diluruskan di kita. Jadi jangan teman-teman hanya memahami brand as logoing, brand as identitas, belum lengkap. Brand itu ya utuh. Bagaimana dia berpakaian, bagaimana customer front office itu menyapa, bagaimana setting tempat duduk itu dibuat, itu menentukan identitas yang akan kita sampaikan kepada mereka. Ya, jadi 3 isu penting. Teman-teman kuatkan customer-nya, teman-teman kuatkan produknya, teman-teman kuatkan brand-nya. Ya. 3 hal penting ini. Sekali lagi, apa permasalahannya di lembaga sosial itu? Pertama, customer-nya, kedua, produknya, 3, brand dari ini harus kuatkan. Ya, dalam marketing. Basis customer-nya benar, produknya benar, brandingnya benar, insya Allah. Ini sudah mengimplementasikan hud min amwalihim. Jadi hudnya itu sudah benar gitu. Ambillah itu dengan cara-cara yang benar. Apa ya? Dengan ilmunya ada.
Sampai sini silakan. Saya sebentar mau ambil minum dulu. Ada yang bertanya? Maaf. Silakan. Nambahin deh. Dari 3 isu penting ini, mana yang teman-teman anggap paling paling bermasalah di lembaga masing-masing? Sharing dong. Saya pengen dengar sharingnya. Dari 3 permasalahan yang saya sodorkan. 3, apakah customer-nya, produknya, atau brand-nya yang masih belum bagus di teman-teman. Ya, baik. Yang tadi Kilau Sumedang bisa open mic tidak? Tadi sempat bisa open mic, saya lihat. Kilau Sumedang. Salam buat Pak Ahmad ya, Kilau. Halo, DSM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Uya, silakan dari Bali. Mau sharing apa yang dihadapi dari Bali ini? Sebelumnya saya mau bertanya, boleh nggih Pak? Boleh Pak lah, Mbak. Iman Sulaiman. Betul, boleh, silakan. Terima kasih Mas Regi atau host yang lain sudah memberikan kesempatan buat saya. Langsung aja nih Pak ya. Siap. Nah, di sini kan DSM Bali baru membuka cabang baru di Jembrane, khususnya di kabupaten lain di Bali. Iya. Nah, kebetulan yang ditugaskan itu saya. Nah, otomatis kan, alhamdulillah saya diberi kesempatan Pak untuk mengenal lembaga zakat lebih dalam lagi. Nah, terus di sini kan saya juga bertanggung jawab untuk mengenalkan DSM ke lingkungan sekitar. Apa sih DSM itu? Program-programnya apa aja, bergerak di bidang apa saja. Nah, bagi saya yang kasus yang terbesar yang saya hadapi sekarang itu, bagaimana cara kita mengenalkan produk DSM ke lingkungan sekitar atau warga sekitar, dan gimana caranya kita tuh untuk menarik para donatur dengan cara gimana mengoptimalisasikan khususnya di digital fundraising dalam menghimpun dana zakat untuk mensejahterakan umat, khususnya di lingkungan sekitar kantor aja lah Pak, yang lebih dekat. Nah, minta kiat-kiatnya Pak penjelasannya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulia. Ini sekali lagi, ini adalah ranah ijtihadi. Saran saya buat Mbak Ulia ketika membuka cabang baru DSM di sebuah tempat. Penting bagi sebuah lembaga sosial, lembaga zakat khususnya atau lembaga filantropi, membangun trust. Jadi, hal pertama ketika ini saya sharing aja ya, saya buka kartu aja ya, nggak apa-apa ya. Ini sharing best practice. Pak, apa-apa. Best practice ya Mbak Uya ya. Iya nggak apa-apa Pak, sharing saya juga perlu banyak masukan. Saya waktu itu pernah menjadi branch manager juga Mbak. Saya pernah menjadi kepala cabang di Kalimantan. Apa yang saya lakukan pertama kali waktu itu, saya meminta quote and quote bekal kepada kantor pusat saya untuk dibekali produk-produk yang sifatnya populis. Jadi harus ada produk-produk di kita yang sifatnya nggak apa-apa dia net profitnya rendah, bukan net profit ya, di bahasanya apa, dana pengelolaannya rendah, tapi dia populis. Seperti apa? Beasiswa yatim misalkan, ataupun saya waktu awal-awal saya punya pegang pengobatan massal. Waktu itu kan pengobatan massal masih jarang ya. Penting bagi kita untuk terlebih dahulu membangun trust dari lingkungan sekitar, Mbak Ulia. Bagaimana caranya? Minta kepada kantor pusat ataupun head office tadi produk yang populis, meskipun resikonya dana pengolahnya kecil. Paham ya saya? Paham ya Mbak Ulia ya? Produk yang populis, populis tapi dana pengolahnya kecil. Misalkan tadi dana pengolahnya kecil, ya tadi pengobatan massal kan kalau hitung-hitung dana pengelolaannya kecil ya. Misalkan produknya ya kecil, dana kalau kita funding kan kecil gitu ya dana pengelolaan. Tapi efeknya trust-nya akan terbangun, Mbak. Ya. Jadi sebelum kita ngomongin kepada pemberdayaan A to Z bla 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 pemberdayaan ekonomi, selesaikan dulu masalah trust. Percaya dulu deh.
masyarakat lu harus nyaman dulu dengan kita. Buat program-program yang common, yang mudah diterima. Ya, meskipun tadi saya sampaikan dana pengolahannya kecil. Saya waktu itu saya minta ke kantor pusat dibekali ambulan. Saya dibekali ambulan. Dan saya punya KPI buat driver ambulan saya. Tidak ada customer, tidak ada pengantaran. Ambulan itu harus keliling. Nggak usah nyalain sirine, kalau yang nyalain ini kan bermasalah ya, nanti ditilang sama polisi. Tapi penting, misalkan, Mbak, tip praktisnya membangun trust dari customer. Mobil kita, mobil ambulan, kalau teman-teman sudah ada mobil ambulan misalkan, tongkrongin aja setiap sholat Jumat di masjid utama kota tersebut. Saya masih ingat ke driver saya waktu itu, Pak Dedi di Pontianak. Pak Dedi harus berangkat paling duluan ke Masjid Agung Mujahidin di Pontianak. Berangkat duluan ke Mujahidin. Simpan, parkir mobil kita di tempat yang strategis orang lihat. Buat apa? Buat trust. Buat membangun kepercayaan dari masyarakat. Ya. Karena memang belum ada pengantaran gitu. Ya mobil ambulan kita masih rendah ya pengantarannya waktu itu. Masih kecil. Kan belum tahu. Berarti orang harus tahu mobil kita. Pokoknya KPI-nya meskipun nggak ada pengantaran, makanya saya kan ke kantor, ini kok ada bensin pengeluaran, ya udah saya ambilkan dari biaya marketing. Meskipun seharusnya kan itu biaya operasional, biaya penyaluran ya mobil ambulan misalkan. Tapi saya usulkan ambil biaya marketing, kasih bensin mobil ini keliling, jalan-jalan. Jadi tips buat Mbak Uya ketika membuka cabang baru di kota tersebut, pertama bangun trust dengan lingkungan sekitar. Ya, produknya produk yang populis aja, Mbak. Jangan, kalau saya boleh milih, jangan dulu main produk-produk yang bukan berarti saya mengecilkan semangat Mbak untuk empowering, pemberdayaan ekonomi, bla bla bla. Itu benar, penting. Tapi kita harus membangun fondasi yang kuat di trust dulu. Ya, Mbak ya. Bangun produk yang itu membuat trust, kepercayaan dulu di masyarakat. Cerita sedikit tentang lembaga yang saya kelola sebelumnya. 2 hal saya ingat banget, founding father saya menyampaikan bahwa produk awalnya itu cuma 2, beasiswa dan ambulan. Itu bertahun-tahun. Nggak ngomongin program lain kok. Nggak ngomongin. Cuma 2 aja. Beasiswa yatim dan ambulan. Ya. Baru setelah itu selesai, trust terbangun, kita ngomongin produk lanjut. A, B, C, D. Ya. Kalau sudah didapatkan hatinya mah diberikan Mbak Ulia, ya. Mau apa dari customer kita, dari donatur kita? Biasanya mereka datang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tipsnya. Buat produk yang populis, yang goals-nya membangun trust. Percayalah, setelah trust terbangun, dia akan repeat order. Wallahu a'lam bishawab. Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya Pak masukan dan tipsnya. Siap. Semoga kedepannya berjalan dengan lancar. Amin. 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 Mudah-mudahan DSM Bali lebih maju lagi. Ya, amin Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Yang lain? Kita punya waktu sekitar berapa menit lagi nih, Bang? Berapa menit lagi, Kang? Ya, habis. Masih ada. Masih Boleh ada. kalau Okay. ada pertanyaan lagi bisa kita diskusikan terlebih dahulu. Mungkin dari Kilau Sumedang. Oh, Kilau. Dari tadi Kilau lain. disebut terus, Kilau belum ada nih. Atau Mbak Siti Saidah ini dari mana? Bang Helmi Mahdali ya. Atau Bang Zeb tadi sudah menyampaikan, Mbak Nuri apa kabar? Mbak Diani, Mbak Nopi Nopianti, Bang Muhammad Rizky. Saya tidak menyebut satu-satu nih. Bang Abi Restu, ada Bang Bandot. Apa kabar? IAI apa nih? IAI Mbak Aryani Prasetyawati, Bang Dimas, mangga silakan kalau mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan closing ke sesi terakhir. How-nya. Ini penting sebenarnya. Ini kita baru 2 ya. Baru why, what, how. Ini malah di akhir ini. Cara obatnya di akhir.
kita kenali kenapanya, kita kenali masalahnya, dan kita akan berikan resep bagaimana cara penyelesaiannya. Bagaimana cara penyelesaiannya dari 3 masalah tadi. Oke, lanjut. Nah, solusinya bagaimana? Kan tadi saya udah ngomongin nih, saya punya masalah. Nah, ada 9 elemen marketing. Ini sobat-sobat semua, ini saya sampaikan sebagai introduction aja. Saya sih harapannya nanti kita akan ngobrol lebih detail tentang 9 elemen marketing ini ya. Tentang positioning, tentang diferensiasi, tentang branding. Jadi, ini sebenarnya baru masuk topik marketingnya nih. Lagi ya. Tapi saya benar, saya ingin menguatkan reasoning why-nya tadi lebih kuat dulu. Why-nya kenapa? Why-nya kita tahu, masalahnya kita tahu, ini resepnya. Jadi, kan kita tadi punya masalah apa? Di customer, produk, brand. Benar kan? Kan tadi saya ngomongin. Kita diagnosa saya terhadap semua permasalahan lembaga zakat, infak, sedekah atau lembaga sosial itu 3 tadi, di customer, di produk, di brand. Maka ketika kita punya masalah dari customer, yuk kita bahas tentang segmentasi, targeting. Ya, ini resep untuk menyelesaikan masalah customer kita. Yuk kita perjelas, kita mau main di segmen mana? Kita mau main di kota, di desa, targetingnya siapa? Ini kita ngomongin customer. Kalau kita ngomongin produk, yuk kita ngomongin diferensiasi. Apa yang membuat kita beda dari customer kompetitor kita? Bagaimana kita membuat marketing mix kita? Marketing mix nanti ada ya ilmunya. Kalau boleh nanti Kang Regi saya dibuat sesi selanjutnya aja karena ini penting. Dan selanjutnya tentang brand. Bagaimana tentang service kita? Tentang pelayanan kita kepada customer, tentang proses ini. 9 elemen marketing ini penting. Ya, ini sebagai pengantar saja. Jadi karena ini waktunya sudah mau habis, sekali lagi ya, kita menyelesaikan 3 masalah tadi kita, customer, produk, brand dengan resep dari 9 elemen marketing. Barangkali ini permukaannya saja dulu. Apa itu positioning, apa itu targeting, diferensiasi, brand, service. Kita akan bahas selanjutnya. Yang terakhir, halo? Terakhir saja ini karena memang sudah mau closing. Nah, touch point management penting bagi kita sebagai lembaga sosial menata kembali touch point management. Pastikan setiap lini di mana pelanggan kita berinteraksi dengan kita, setiap pasnya terstandarisasi, cepat, simple, simpatik, dan menarik. Ya, misalkan di pra penjualan, ini kan brand, ini strategi touch point management. Pertama, di pra penjualan, website kita harus benar dulu nih. Ini karena kan touch point pertama calon customer kita biasanya di website, apalagi di era sekarang. Advertising kita gimana? Kolateral kita gitu. Kolateral itu printing, misalkan brosur, tadi replet atau apa. Itu harus benar. Ini pre-purchasing experience. Sebelum dia melakukan transaksi berdonasi kepada kita, benerin dulu ini. Ini adalah pra-purchasing. Kalau istilah dalam bisnis, sebelum bertransaksi ini kita benerin. Masuk ke ini kita transaksi, purchase experience. Ketika terjadi transaksi, bagaimana produk kitanya dibenerin, display kita di FO gimana, produk platform kita, pengiriman kita gimana. Ini ketika proses transaksi. Baru setelahnya kita juga harus benerin tentang post purchase, pasca transaksi. Bagaimana produk kualitasnya kita jaga, loyalty programnya gimana, billingnya, tagihannya gimana, customer service-nya seperti apa. Sahabat-sahabat semua, saran saya mulai aware dengan semua touchpoint kita. Jangan hanya fokus di pra marketing, jangan hanya fokus di ketika transaksi atau pasca transaksi. Semuanya harus kita garap. Ini harus kita garap ya. Dari mulai sebelum bertransaksi sampai dia bertransaksi.
ini akan menyelesaikan masalah tadi. Transaksi akan berulang. Ya. Sahabat-sahabat semua, sudah sampai pada akhir bagian. Ini adalah sebuah awal untuk kita berdiskusi selanjutnya. Terima kasih buat Kang Regi. Terima kasih Zain yang sudah memfasilitasi saya untuk sharing. Kalau ada teman-teman yang mau sharing, saya berikan kesempatan. Mangga Kang Regi, kita waktunya sampai 10 menit lagi boleh? Saya sudah Ya, ada ya betul. Ya, apa-apa. Emang waktunya sampai jam 11, Pak. Tapi dibatasi tadi siap. sampai jam 40. Siap. Ya, Mangga. Kalau ada yang mau menambahkan. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan, bisa langsung aja open mic. Kita sharing aja ya di sini. Nanti mungkin dijadwalkan ya Pak Iman. Untuk yang silakan. tadi 9 elemen marketing. 9 elemen marketing, siap. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, kita cukup sharing aja. Ya, kalau tidak ada mungkin bisa closing statement dulu dari Pak Iman untuk materi kita yang luar biasa ini. Sahabat-sahabat semua, sekali lagi saya menggugah Indonesia kembali pada tadi statement awal saya, bahwasanya aktivitas marketing, aktivitas pengelolaan media, pengelolaan siswa sosial itu sekali lagi itu harus punya landasan yang kuat secara spiritual. Jangan berkecil hati, jangan jadi apa kita harus benar-benar mengelola. Tadi saya tegaskan lagi karena implementasi dari ayat Quran tadi ya, At-Taubah tadi ayat 103 itu khudh min amwalihim itu. Jadi benar. Kalau zaman dulu khudh min amwalihim sedekah itu dengan cara dia datang kepada customer. Kalau sekarang khudh min amwalihim, yuk benerin touchpoint kita, yuk benerin channeling kita, yuk benerin pasca pelayanan kita. Mudah-mudahan tidak hanya bernilai secara finansial buat kita, tapi ini punya landasan spiritual. Kita sudah menjalankan satu ayat kewajiban kita, khud, mengambil itu dengan teknologi. Permudah. Giants punya banyak solusi ya. Ada crowdfunding di sana, Giants Tech punya teknologi itu. Pemudahan laporan juga Giants Tech punya di sana. Penggunaan teknologi keuangan yang dikelolakan oleh Giants, saya rasa ini penting untuk kita, untuk tadi mengimplementasikan ayat khudh min amwalihim sedekah. Allah alam bisawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya banyak kekurangannya. Saya tunggu sesi diskusi selanjutnya. Kalau ada yang mau diskusi langsung, terima kasih. Mangga bisa hubungi Kang Reki, nanti bisa hubungi saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan kepada Pak Iman Sulaiman telah memberikan materi tentang marketing untuk non-profit, lembaga non-profit. Baik, kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Istighfar banyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Ya, jazakallah kepada teman-teman sekalian juga yang sudah bergabung di Giants Webinar. Semoga kita dapat bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit semuanya. Ternuhun Ustaz, ternuhun Kang. Ternuhun. Terima kasih Pak Iman Sulaiman. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Ternuhun. Terima kasih. Mohon undur diri. Ya, Bu.